Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haqq. Wa fi riwayatin fi sahihul jami' qayyidul ilma bil kitab. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillah alladzi an'ama alaina fi hadhil lailah nastati wa nabda, yakni barnamijuna kaifa naktub khasatan al-maqalah al-ilmiyah. Pertama, kita bersyukur kepada Subhanahu wa taala atas kenikmatan iman, Islam dan ihsan. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada ibu dan bapak sekalian peserta pelatihan di menulis artikel jurnal ilmiah step by step bersama saya Abdurrahman Misno. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ayat ke-1 sampai ke-5, kemudian juga surat Al-Qalam ya. Ini menjadi energi luar biasa bagi kita ya, untuk bagaimana kita itu memiliki semangat ya, memiliki giroh dan azam yang kuat untuk menulis ya. Keyword atau kata kunci dalam surat Al-Alaq ya, ini adalah dikatakan apa? Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam ya. Dan Tuhan mulah dan Rob mulah yang maha mulia, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, yang mengajarkannya dengan pena ya. Ini ada kata-kata pena atau kolam yang menunjukkan adanya tulisan tentu saja. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat surat Al-Qalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi kolam dan apa yang dituliskannya ya. Ini menjadi dasar bagaimana literasi atau tulis menulis dalam Islam menjadi sebuah keniscayaan ya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda ya kepada sahabatnya rawahu Ahmad wal Hakim, uktub ya, tuliskanlah, fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma kharaja minhu illa haq ya, tidaklah keluar darinya, dari Nabi SAW, melainkan kebenaran ya. Kemudian juga di Sahihul Jami disebutkan Rasul SAW bersabda, qayyidul ilma bil kitab ya, jagalah ilmu dengan menuliskannya ya. Menjaga ilmu bukan hanya dengan menuliskan, dan juga menuliskan bukan hanya bermanfaat untuk orang lain, tetapi yang pertama justru yang menulis itu adalah bermanfaat untuk diri kita sendiri ya. Dengan menulis kita murojaah, kita mencari ayat, mencari hadis, mencari akwal. Itulah salah satu dari hikmatul kitabah ya, hikmah dalam menulis. Sehingga sebagai muslim ya, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak menulis ya, baik itu menulisnya sifatnya populer ataupun ya ilmiah ya. Pada dasarnya semua juga harus ilmiah, semua harus didasarkan kepada argumentasi, dalil ataupun hujjah ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan artikel jurnal ya, takrif dari jurnal itu sendiri.
kemudian juga karakteristiknya, ya, kemudian yang paling penting adalah sistematikanya, kemudian gaya selingkung dari jurnal itunya, serta referensi dan juga kelengkapan-kelengkapan yang harus ada pada sebuah jurnal ilmiah, ya. Saya akan jelaskan secara perlahan agar ibu dan bapak sekalian, teman-teman semuanya bisa memahaminya. Nanti di akhir sesi saya berikan waktu lebih kurang 30 menit untuk kita berdiskusi, bertanya bagi yang belum paham atau mungkin menyanggah atau mengkritisi mungkin adanya kekhilafan. Baik, kita mulai dari, karena topik kita adalah menulis artikel jurnal ilmiah. Ya, sebenarnya artikel jurnal atau artikel ilmiah sebenarnya juga bisa juga gitu, tapi agar lengkap saya menggunakan istilah artikel jurnal ilmiah, ya. Kita awali dengan istilah artikel, ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, dikatakan bahwa yang namanya artikel itu adalah karya tulis lengkap, ya, di media massa seperti surat kabar, majalah, tabloid dan sebagainya, ya. Ini berarti versi lama, ya, artinya ya sekarang bukan lagi majalah, sudah bentuknya adalah ya e-magazine, tabloid, surat kabar sudah e-news, paper dan lain sebagainya gitu, ya. Sehingga kemudian intinya adalah karya tulis lengkap di media massa, ya, baik media cetak ataupun media elektronik atau media yang sifatnya itu adalah website, ya. Kemudian Haris Sumadiria menyebutkan bahwa artikel itu adalah tulisan lepas, ya, berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau mungkin kadang juga kontroversial dengan tujuan memberitahu, informatif, persuasif, argumentatif dan juga rekreatif, ya. Sebenarnya di sini kata kuncinya itu adalah aktual, ya. Kenapa jurnal itu harus aktual? Karena perkembangan ilmu itu sangat cepat sehingga mau tidak mau, ya, istilahnya itu harus dibarengi dengan penyampaian, ya, informasi yang cepat dan juga aktual tentu saja, ya, aktual, ya. Nah, tentu saja di situ ada kesannya juga, ya, informatif dan juga persuasif argumentatif, artinya juga bisa diyakini atau bisa dipertanggungjawabkan. Nah, berarti yang akan kita pelajari hari ini adalah terkait dengan artikel jurnal ilmiah, yaitu tulisan atau karya tulis yang merupakan hasil pemikiran atau hasil penelitian yang berisi informasi faktual dan menarik membaca yang dimuat dalam media cetak khusus, yaitu jurnal, ya. Berarti artikel jurnal itu berarti adalah tulisan, ya, materi pembahasan, ya, yang dilakukan atau yang dibuat, yang ditulis oleh seorang penulis yang sifatnya itu adalah ilmiah, ya, faktual berdasarkan fakta, kemudian aktual juga, terkini dan memiliki pembahasan yang bersifat ilmiah, kemudian juga alamiah dan juga nanti ilahiyah, ya. Ini adalah artikel jurnal ilmiah. Yang berikutnya, ya, jurnal ilmiah atau artikel jurnal ilmiah itu memiliki karakter, ya. Karakter di sini artinya itu adalah adanya kekhasan dibanding dengan mungkin hanya sekedar misalnya opini atau mungkin sanggahan dan sebagainya. Ini berarti dia punya kekhasan. Yang pertama adalah perspektif yang digunakan itu adalah penulis, ya. Maksudnya yang namanya jurnal, namanya artikel jurnal itu adalah kita, ya, sebagai author, ya, sebagai penulis yang memang perspektifnya adalah kita. Makanya kalau nanti ada yang tidak sesuai atau mungkin ada yang istilahnya itu sedikit bertentangan, ya silahkan bantah lagi dengan tulisan juga gitu, ya. Nah, ini menjadi hal yang penting. Yang kedua, bahwa jurnal ini adalah karya intelektual, ya. Artinya rasional, artinya ketika seseorang itu membaca, ya, dia harus menggunakan logikanya, menggunakan intelektualitasnya, menggunakan juga rasionalnya. Maksudnya apa? Jadi ketika sebuah tulisan, sebuah artikel jurnal itu diterbitkan, maka otomatis membacanya juga dia harus rasional, ya. Rasional dalam artian bukan sesuatu yang sifatnya abstrak, ya, bukan sesuatu yang sifatnya itu mungkin multi tafsir, multi interpretasi dan lain sebagainya, ya. Jadi lebih kepada rasional, ya. Kemudian yang kedua, bahwa dalam artikel jurnal itu selalu ada problem, ya, yang biasanya itu adalah masuk ke dalam academic problem, ya, dan ada problem solvingnya,
Ya, jadi kalau ada artikel jurnal kemudian nggak ada masalahnya, ya problem solving theory, berarti dia tidak lengkap tentu saja ya. Kemudian pembahasan singkat, padat, tuntas, dan ada solusi permasalahan. Ini yang mungkin, atau bukannya mungkin ya, ini yang menjadi kekhasan dari artikel jurnal. Kenapa sekarang ini yang namanya jurnal itu menjadi the first references, ya, artinya the main references, ya, referensi utama dalam sebuah penulisan ilmiah. Hatta sampai juga menulis jurnal, sumbernya juga jurnal lain itu akan lebih lebih argumentatif dan lebih kekinian, mutakhir gitu ya. Nah, kemudian di dalam jurnal itu tentu saja di sana sifatnya dia ada novelty, ya, ada gagasan baru, orisinal, ya, asli, ya, dan juga bukan ada unsur plagiarism. Ya, ini tentu saja kita bicara tentang idealnya. Nah, bahasanya itu biasa sederhana, jelas, kemudian hidup, menarik, ya, fresh gitu ya, populer dalam ini tertentu, ya, dan tentu saja adalah ilmiah dan juga komunikatif tentu saja. Jadi bisa dipahami oleh banyak orang ya. Kemudian menyangkut kepentingan publik. Jadi kalau jurnal itu ya semua bidang lah ya, semua bidang ilmu ya, baik itu eksak gitu ya, humaniora, ilmu alam, ilmu pasti dan lain sebagainya ya. Nah, nanti yang menarik juga bahwa nama penulis itu ya kalau umpamanya ada harus dicantumkan, dan nama penulis itu di situ tidak menggunakan gelar sebagai bentuk ya semacam mungkin egaliter ya. Jadi tinggal dibuktikan saja, nggak perlu pakai gelar, nanti akan kelihatan kualitas dari tulisannya itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Oke. Next ya, ini adalah karakteristiknya. Nah, kemudian gaya penulisan dari artikel ilmiah atau artikel jurnal ilmiah. Jadi selain tadi ada karakternya, ternyata ada stylenya, ya, ada stylenya. Nanti jangan sampai salah dengar, salah mungkin dengar, salah ucap ya. Ada namanya nanti gaya selingkung. Jadi selingkung itu maksudnya selingkungan ya. Selingkungan itu artinya ya ada homogenitasnya gitu ya. Jadi harus sama nih gitu ya. Nah, jadi gaya layarnya ada. Ya. Layarnya belum ditampilkan dari Ustaz. Oh, dari tadi. Layar